Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mujib Aslan, guys. Di sini saya mau menunjukkan tentang kenapa jam tayang dan subscriber itu berkurang, guys. Ada beberapa hal ini, diantaranya ada yang pakai aplikasi dan juga ada yang nggak pakai aplikasi. Nah, yang pakai aplikasi itu adalah banyak, itu bisa juga mengakibatkan mengurangi subscriber, atau juga kita saling tukar sama teman misalnya tuh ya, itu juga bisa mengurangi subscriber kalau kalau si subscriber itu teman kita untuk tukar subscriber, itu nanti kalau seandainya dia itu nontonnya cuman hanya 1 menit atau nggak sampai 1 menit gitu ya, asal buka, nonton, klik, sub, selesai, itu nggak bakalan permanen bahasanya gitu, guys. Jadi kalau mau yang permanen itu sih sebenarnya tonton dulu, dilihat berapa menit, 5 menit misalnya, 5 menit. Nah ini nih penting nih, walaupun hanya 3 menit, 3 menit itu kita kalau sudah nonton terus 3 menit kita like, kita subscribe mereka, terus kita hidupin loncengnya, terus kita komentar. Nah itu bisa permanen, guys. Tapi kadang-kadang mereka itu malas karena merasa dirinya tuh mungkin subscribernya banyak, atau sebaliknya subscribernya itu nggak sampai 100 ataupun di bawah 500 subscriber, itu kejar sub terus. Wah ini waktunya, ini harus dalam 1 hari aku harus target 50 subscriber untuk mencapai 1000 subscriber. Itu sebenarnya banyak yang kayak gitu sih, sehingga yang katanya mau janji untuk tonton dulu 5 menit, iya saya amanah, itu kan biasanya kan. Tapi kalau disuruh screenshot atau SS, screenshot hasil tontonannya, itu rata-rata nggak mau. Oh udah bang, lupa, ini nggak terhapus, nggak apa-apa ya, gitu biasanya, guys. Nah itu yang bisa mengurangi subscriber. Kita ke pokok permasalahannya. Terus masalah jam tayang, kenapa kok jam tayang ini juga kena aturan? Ada beberapa trik, orang itu pakai trik yang beda-beda. Ada yang pakai aplikasi atau punya akun, beberapa akun gitu ya, terus dibuat kayak nonton sendiri tapi pakai akun beda. Itu kadang terdeteksi juga sih gitu. Nah di sini saya mau menunjukkan yang alami aja dah. Ini sebenarnya saya menunjukkan ini bukan karena apa, mumpung belum lupa. Ini ada trik dari teman, nggak pakai aplikasi tapi secara alami gitu, guys. Ada yang pakai aplikasi, misalnya kita membuat keywordnya apa, kita lihat di YouTube atau di aplikasi lain, di website misalnya, seperti contoh apa tuh ya, keywordtool.io, keywordtool.io.   Nah, di situ
kita bisa buat keyword. Misalnya nih, kita mau membuat tutorial tentang pengeditan, tutorial tentang subscriber, tutorial tentang apa ya, kayak sekarang saya ini. Nah, ini saya tuh sebenarnya ada planning untuk bikin tutorial, tapi saya tuh bingung, saya tuh mau bikin tutorial dulu atau judul sebelum ke tutorial. Bikin video untuk bikin tutorial tapi gak ada judul, itu kan bikin susah gitu. Nah, makanya saya punya teman itu dikasih tahunya itu, kamu tuh planning dulu judul apa. Nah, kalau udah ketemu judulnya, di situ nanti kamu akan berkembang pemikirannya, gitu guys. Nah, sekarang ini saya mau buat judul jam tayang dan subscriber hilang. Nah, jam tayang dan subscriber hilang. Ini kan lagi buat video nih, berarti saya masih belum buat judul, ya kan? Jadi sudah ada di judul sebelum kita buat video. Paham nggak ya? Membuat judul sebelum saya membuat video. Nah, sekarang ini saya tuangkan. Tadi saya punya ide, oh saya mau bikin, karena ini situasi yang saya alami dan setelah saya sharing sama teman, gini caranya gitu. Nah, akhirnya saya ini punya ide, oh ya, saya mau buat judul jam tayang dan subscriber hilang. Jam tayang dan subscriber hilang. Udah, itu aja. Jam tayang dan subscriber hilang. Ini nanti judulnya, guys. Seperti contoh di sini, guys. Nah, di sini ada yang pakai aplikasi. Yang buat judul kita pakai, ada yang pakai aplikasi keywordtool.id. Ini keywordtool.id. Itu. Jadi misalnya saya ini mau bikin keyword apa ya? Misalnya tentang sepeda listrik atau sepeda apalah namanya. Ya, sepeda listrik gitu ya. Ketika aja sepeda listrik gitu, maka dia akan tampil beberapa, dan ini yang pakai aplikasi. Ya, ini yang pakai aplikasi. Tapi YouTube itu maunya kan pengen ada di YouTube, di video Anda sebenarnya. Nggak mau pakai aplikasi lain. Karena apa? Di aplikasi YouTube-nya sendiri itu sudah ada sebenarnya. Ngapain kita cari capek-capek kita cari keyword? Udah langsung aja di tempat pencarian YouTube. Kamu kalau mau cari YouTube seperti biasa itu kan ada tuh. Misalnya batik, ya kan? Batik Surabaya atau batik. Itu tulis aja di browser, di tempat pencarian itu, guys. Batik. Nah, di situ akan muncul semua. Nah, gitu guys. Nah, itu kita copy, tapi kalau bukan di aplikasi kan nggak bisa. Kalau di aplikasi keywordtool.io atau TubeBuddy, itu TubeBuddy gitu misalnya. Nah, misalnya ini yang sekarang ini, kalau itu kan aplikasi itu kan bisa kita centang judul yang kita, keyword yang kita inginkan gitu kan. Misalnya batik. Nah, di situ kan ada batik, beberapa tampilan batik gitu kan. Nah, di situ kalau mau kita centang, mau bikin hashtagnya di situ untuk nge-tag gitu kan ya. Keywordnya ini ada di centang. Kalau ada tempat centang, maksudnya ada kolom centangnya, kita centang semua, klik gitu. Sebatas kita mau berapa. Karena apa? Di deskripsi itu kita taruh di deskripsi, guys. Kita taruh di deskripsi. Nah, kita centang klik ini. Nah, di sini akan tampil copy, ya kan? Copy. Kalau di sini ada 10 centangan yang kamu centang, maka di sini akan tampil copy. 13 copy. Kita klik, nah di situ akan tampil all atau apa gitu kan, ada tampilannya. Kita klik. Nah,
Setelah kita klik berarti udah kita copy, baru kita masuk ke deskripsinya. Ini saran dari teman ya, makanya sekarang ini saya coba dan sudah saya coba dan sudah terbukti guys. Jam tayang waktu itu kan 3 hari yang lalu, saya cek pagi jam 5 baru saya cek, itu jam tayang saya itu 209. Terus saya iseng lagi, besoknya saya cek, loh kok langsung jam tayang ini ya 193, hilang guys jam tayangnya guys. Bagaimana kalau seandainya yang banyak itu guys, gitu guys. Mungkin ada beberapa yang kita juga nggak tahu apakah ini mungkin karena ditonton sendiri, tapi saya nggak pernah nonton video saya sendiri. Saya kalau mau nonton sendiri pakai akun awal, akun asli hanya untuk upload aja. Kita setting kayak sekarang ini, kita setting, terus kita edit, kita upload, udah selesai. Baru untuk pakai akun yang lain, kita apa? Kita gunakan untuk share, kita gunakan untuk apa? Itu tekniknya ini. Jadi kembali lagi di sini. Setelah ini kita centang, itu kita copy, terus masukkan ke deskripsinya. Masukkan ke kolom deskripsi. Setelah masuk di kolom deskripsi, dipaste, copy, terus dipaste di deskripsi. Jadi gitu guys, ini adalah deskripsinya tadi. Intinya guys ya, dalam video ini saya mau memberi kabar baik dari teman yang sudah subscribernya dan jam tayangnya sudah wow, pendapatannya sudah lumayan gitu ya. Ini tekniknya. Intinya di dalam video ini, pertama gunakan deskripsi, kedua teks, ketiga tanda pagar itu tadi. Ini kita pegang dulu. Tekniknya untuk mencari keyword. Jadi deskripsi itu kita isi keyword kita. Misalnya kayak tadi itu kan, keyword itu kita ambil dari mana? Ada 2 alternatif. Ada yang dari aplikasi dan juga dari YouTube-nya sendiri di browsingnya itu tadi guys. Kan ada tuh, setiap kita mau cari batik itu kan ada batik inilah, batik itu ini, Surabaya batik, batik Bojonegoro, batik terus banyak lah. Itu yang di YouTube aslinya. Itu copy aja satu. Cara ngopinya gimana? Ya udah klik aja dulu, nanti di sana itu kan tampil di atasnya itu kan tampil. Nah itu klik, kita copy, kita copy, kita masuk ke deskripsi kita, terus kita paste di situ. Ini ribet dari YouTube-nya langsung kan, tapi ini bagus. Karena apa? Mencari keyword dari YouTube-nya sendiri, atau mencari keyword dari aplikasi yang tadi, seperti keywordtool.io. Kita klik semua, misalnya batik itu semua keluar, ada beberapa. Kalau mungkin ada 200 sekian atau 300 sekian, nggak boleh jangan dicentang semua itu, nanti nggak cukup di deskripsinya. Ambil aja beberapa, 10 dari teratas ini tadi, semua kata-kata batik itu tadi guys, 10 kita copy, kita centang satu, kita copy, kita paste di deskripsi. Itu kalau aplikasi enaknya di situ. Ada centang. Kalau di YouTube kan nggak bisa cari satu. Jadi kalau kita blog kita nggak bisa, gitu ya. Atau di aplikasi lain seperti TubeBuddy juga menyediakan keyword, tapi di TubeBuddy itu sedikit, ada yang tampil 5 atau berapa gitu kan. Kalau di mencari di keywordtool.io itu banyak guys, ada 300 sekian. Kalau mau yang membayar tampilannya lebih gitu. Intinya cara mencari keyword. Nah, keyword ini bisa ditaruh di deskripsinya
gitu. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Tag. Tag gimana caranya? Ya kasih tanda pagar depannya tanpa spasi. Misalnya, kayak tadi kan batik Surabaya bagus misalnya. Batik Surabaya spasi bagus kan gitu biasanya. Tapi jangan nggak pakai spasi. Pagar batik Surabaya bagus. Udah masukkan ke tag kamu atau ke deskripsi kamu. Di tag itu kan ada. Kalau kita masuk ke Google, kalau kita masuk ke YouTube desktop ya, yang desktop bukan yang Android, yang kayak Android itu susah, nggak ada, nggak bisa. Jadi kalau mau masuk untuk mengedit semua, masuk ke Google Chrome. Setelah ke Google Chrome, kita setting di atas pojok ada titik 3 itu ada, diklik itu ada desktop gitu kan. Aturan ada, centang aja di desktop gitu. Nah setelah tampil baru kita bisa ngedit semua sesuka kita. Kelola akun, inilah kelola channel, itu ada di situ kan. Tapi kalau di Androidnya, di aplikasi Android itu nggak selengkap itu. Itu caranya guys. Jadi ngambil keyword kita taruh di deskripsi atau ngambil keyword kita taruh di tag. Cara ngambil ke tagnya itu pakai tanda pagar, terus apa judulnya batik ini tanpa spasi. Terus juga di judul, kasih aja di judul itu tadi. Ada sebagian teman di judul itu tadi dipakai untuk tag juga sih, hashtag gitu ya. Jadi judul misalnya batik Surabaya nih, saya punya batik Surabaya misalnya. Terus di belakangnya ditulis judul yang pernah saya upload. Judul apa, yang ada hubungannya apa gitu kan. Yang ada hubungannya dengan batik ini misalnya. Ini yang di bawah ini judul yang pernah saya upload itu tentang mesin batik, mesin manual batik gitu, cara membatik. Terus mesin cara membuat kain misalnya yang ada hubungannya dengan kain gitu kan. Kita klik aja supaya apa, orang penasaran setelah ngeklik batik di situ ada, oh ini apa sih, kok ada mesin manual batik. Diklik mereka di pagar itu tadi. Caranya jangan kasih spasi. Kalau dikasih spasi dia nggak timbul, nggak bisa diklik. Nah setelah kita klik, setelah orang itu ngeklik, maka mereka akan lari ke channel kita yang lain. Jadi bukan itu aja. Nah di situ kita fungsinya untuk tanda pagar itu tadi guys. Oh ini kita membahas masalah ini. Oh ini kok ada hubungannya ini. Dia akan mengklik. Oh nanti ini kok ada hubungannya. Dan itu terus selalu kayak gitu. Nah video ini kemarin saya nggak pakai itu. Jadi saya ngupload, asal upload aja terus nggak pakai trik-trik ini. Gitu guys. Ini untuk mengejar jam tayang dan subscriber. Jadi intinya di video ini, pertama kita gunakan keyword, lalu kita pakai aplikasi itu atau kita pakai asli dari YouTube-nya sendiri untuk mencari tag. Jadi gini ya, yang harus dilakukan keyword. Fungsinya untuk apa? Untuk judul kita. Setelah keyword, kedua kita ke deskripsi. Ketiga kita cari dari awal ya, kita cari keyword yang banyak untuk tag, untuk kita masukkan ke deskripsi. Setelah masuk ke deskripsi, nanti kita atur ke tagnya. Tag ada tuh, ada aturan tag. Terus kita atur lagi di judul. Judul itu biasanya orang yang kalau yang membuat judul ini, kita taruh aja tag keyword tadi atau video yang pernah kita upload yang ada hubungannya dengan video sekarang misalnya. Kita klik di situ. Apa kita taruh pagar ini gitu kan, tanpa spasi. Itu triknya untuk membuat subscriber atau tayangan baru. Jadi meraup subscriber, meraup jam tayang lebih banyak gitu. Ini triknya. Terus trik
lagi, ini kan tadi ada 4 ya, sekarang 5. Yang 5 kita pakai Google Trend. Kalau video kita ada hubungannya dengan kata-kata Amerika, kata-kata mana yang sekarang kita sedang booming, kita cari di Google Trend, kita lihat itu keyword juga di Google Trend. Jadi semua itu akan tampil. Nah, baru kita ambil, kita copy, kita paste di deskripsi atau di tag kayak tadi itu. Nah, ini ya di Google Trend. Nah, Google Trend ini banyak sekali orang yang mencari tentang keyword, itu kebanyakan mereka dari sini, gitu guys. Nah, teknik berikutnya yang mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, tanpa kita rasakan, oh iya ya, rupanya masih ada lagi selain ini tekniknya. Apa itu? Ketika kita sama orang lain saling membagi sub atau saling tonton, misalnya nih, bagi YouTuber pemula nih ya, seperti saya. Walaupun saya ini sudah lama tapi tidak mendalami. Ini sudah 10 tahun lebih saya guys di YouTube. Tapi baru saya mendalami ini sekitar 1,5 bulan. Ya anggaplah 2 bulan ini guys. Langsung saya tahu, sebelum tahu ini teknik-teknik dari teman ini. Jadi gini, kita kalau sudah membagi, saling berbagi, sekalian tolong dong, yuk kita bagikan video kita dengan cara SS atau screenshot. Mau nggak kita ajak temen kayak gitu? Ini rencana yang sangat mungkin ke kita tuh sulit untuk kita utarakan ke orang lain. Tapi orang lain nggak menyadari sebenarnya. Sebenarnya tujuannya apa? Kalau kita saling sub, itu kan mereka itu kan hanya satu orang. Satu orang. Ketika dia juga membagikan video saya, video kita, dia bagikan ke orang lain, secara tidak langsung kesukaan mereka masing-masing kesukaannya itu kan beda-beda. Anda cuma suka karena saling kenal misalnya. Ketika Anda membagikan video saya kepada orang lain yang Anda kenal, di follower Anda, di tempat apa, di teman-teman Anda, mereka kan masing-masing membutuhkan, ada sebagian dari mereka yang butuh informasi itu. Kita kan nggak tahu. Nah, ketika kita saling membagi, kita ini umpan, ini pancing sebenarnya gitu guys. Kita mancing, umpan, banyak ikan yang kita gunakan itu akhirnya banyak ikan yang mau ikut gitu. Dengan hasil video yang dibagikan itu tadi. Gitu guys. Jadi bukan hanya like, sub, bunyikan lonceng, komentar, tapi yang kelima ini perlu kita pahami, perlu kita renungkan, perlu kita sadari, gitu kan? Sebenarnya itu aja sih, secara singkatnya. Tinggal kita mengembangkan apa, kita bikin judul apa. Ketika sekarang 10 hari ke depan ini saya mau tentang kuliner misalnya, tentang kuliner ini. Nah nanti berikutnya juga yang ada hubungannya dengan kuliner. Kalau sekarang ini saya bikin video di restoran, kita makan apa makanan di restoran itu tadi, misalnya kita makan nasi bebek. Udah, berikutnya nanti kalau seandainya kita ke tempat peternak bebek, telur bebek, itu kita masukkan aja yang ada hubungannya dengan ini tadi guys. Itu menurut saya guys. Oke. Nah, ini beberapa teknik yang diajarkan sama teman-teman. Silakan Anda bikin video, terserah. Sebanyak mungkin katanya, sebanyak mungkin video. Yang penting mereka itu memahami dan mereka itu senang atas video kita. Sebanyak mungkin. Karena apa? Kalau kita ngejar jam tayang di dalam satu video, sebagian di antara subscriber misalnya 10 ataupun 20 orang dari 1000 orang, subscriber hanya yang menonton, yang dari subscriber yang menonton hanya 10 orang, dari durasi video 20 menit,
Kan lumayan 20 dikalikan 100 tonton yang tetap. Selain juga di luar subscriber. Gitu guys. Kan lumayan. Jadi hitungannya 1 jam dihitung 1 jam tayang. Gitu. Itu informasi dari saya yang saya dapat dari teman yang sudah booming, yang sudah subscribernya sudah ribuan, yang subscribernya sudah jam tayangnya sudah jutaan gitu ya, sudah pendapatannya dari sponsor itu sudah lumayan gitu guys. Oke, informasi dari saya semoga bermanfaat. Walaupun tata bicara saya seperti ini mendahulukan pikiran, tapi ucapan masih belum tertata sehingga akhirnya bingung. Karena apa? Saking gembiranya dapat informasi ini, langsung saya bagikan ke teman-teman, langsung saya bagikan ke Anda. Karena dulu saya pernah bukan kursus ya, ikut seminar, akhirnya ikut caranya gimana untuk bisa nge-share kita, gimana caranya untuk internetnya, gimana untuk membagikannya, gimana untuk ke backlinknya, cara daftar, mempelajari CEO itu tadi guys. Oke, sekian dulu dari saya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.